Masih 2. Siapa kita kamu? Online di sini ya, di live. Dari sini. Apa ini masukin? Ini ganti. Oke. Nah. Ya, udah 17 ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, kita harus bersyukur ya, banyak-banyak bersyukur. Kita sudah diberikan rahmat, nafas, sehat, kesehatan ya, kebahagiaan untuk kita bertemu lagi di momen acara yang sangat dinanti-nanti, terutama oleh teman-teman semua di sini ya, Masya Allah. Di sini Oma Hani Wijayanti dan nanti akan dihadiri lagi oleh dua konsultan lagi yang sangat luar biasa, lulusan luar negeri. Nah, nanti akan Oma kenalkan ya. Tapi sebelumnya Oma mau sapa-sapa nih teman-teman. Nah, dari mana aja semua yang hadir ya, dari Magelang, Cisarua Puncak, Cisarua, Majalengka, Singapura, Wonosobo, Sragen, Jombang, Bogor, Jogja juga hadir, Blora, Karanganyar, Cilacap, Sukabumi, Banyuwangi, Bojonegoro. Ayo dipanggil semua teman-temannya untuk hadir ya, untuk hadir di sini karena hari ini penyampaiannya sangat luar biasa. Eropa, Masya Allah, Eropa hadir. Ya, semangat pagi semua. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini menonton mendapatkan rahmat, sehat, kebahagiaan, rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke. Jadi kita mulai saja karena sudah langsung banyak. Seperti yang disampaikan ya, seperti banner yang sudah Oma share di sini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang eyeliner dan eyebrow yang sangat fenomenal ini, gitu ya. Oma pakai dong, ya. Jadi kemudian juga ada trik dan tips bagaimana meraup omset yang luar biasa di masa pandemi ini. Nah, teman-teman nih pasti udah langsung ngiler nih ya. Siapa sih yang nggak pengen punya uang banyak ya, yang nggak pengen berkelimpahan ya gitu. Nah, ini nanti kita akan share nih trik dan tipsnya oleh pakar internet marketing atau marketing, entah internet, entah online, entah offline ya. Beliau lulusan luar negeri. Dan pakar kosmetik juga, beliau juga lulusan luar negeri. Nanti teman-teman kenalan sendiri, beliau biar memperkenalkan sendiri siapakah beliau yang cantik-cantik ini. 2 orang yang kami banggakan ya, termasuk jajaran tim konsultan Ersali dan Ayla Series. Oke, kita connected aja, kita panggil, kita berikan aplaus secara virtual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semangat pagi Mbak Yanti dan Mbak Janela yang pagi.
Jadi Mbak. emang kita yel-yelnya harus selalu semangat pagi, Mbak Semangat Janela. pagi ya. Biarpun malam kita ngantuk, kita tetap harus semangat pagi. Iya dong. Iya dong. Tetap harus semangat. Lagi pandemi gini kalau nggak semangat susah ya Bu Hani ya. Iya, betul. Nah, ini Masya Allah Mbak Janela sama Mbak Yanti udah hadir di sini. Saya berikan kesempatan dan waktunya untuk memperkenalkan diri. Ini udah ada 120 orang dari seluruh dunia nonton kita. Wow. Selamat datang semuanya. Iya. Jena dulu kali ya. Aku dulu nih ceritanya. Oke, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semoga kita semua hari ini ya tetap semangat walaupun di masa pandemi ini kita ngerti banget ya, susah pasti banyak mengalami hal-hal yang tidak enak. Oh iya, sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi, saya Janela. Saya mau menyampaikan produk dari Ayla Eyebrow dan Eyeliner bersama dengan Ibu Herianti di sini. Ya. Kita hari ini sebenarnya nggak cuma fokus ke mata aja, tapi kita mau kasih tips dan trik penjualan selama pandemi ini gimana. Karena ya terus terang aja selama pandemi ini kita harus out of the box ya, harus kreatif. Terus kita juga nggak bisa yang kayak baca buku strategi marketing sekarang itu nggak bisa lagi semua by textbook. Itu tuh udah beda banget. Soalnya zamannya udah berubah drastis. Memang sih mungkin untuk para marketing atau ya penjualan manapun di awal pandemi pasti agak-agak shock karena memang penjualannya turun, omset turun, semuanya turun. Tapi ya kita harus bangkit ya, nggak bisa selama kita tetap semangat, tetap berusaha, pasti jalannya ada. Jadi kita hari ini mau dari saya mau menyampaikan dulu kilas, kita ulang lagi ya mengenai produknya ini karena penting banget untuk kalau kita mau jualan produk itu kita penting banget harus tahu produk yang kita jual itu apa dan kita pun juga harus pakai. Jadi kita bahas lagi ya tentang produknya dan cara pakainya. Nanti setelah itu kita lebih detail ke cara gimana sih jualannya supaya kita bisa jual banyak, bisa dapat keuntungan banyak gitu dari jualan produk-produk eyeliner. Oke. Kita mau lihat slide juga. Nah, kita mau mulai dengan Ayla 4D Eyebrow Pen yang sudah ada di sini. Nih ya, kalau teman-teman udah lihat, udah punya semua. Nah, kenapa sih Ayla 4D Eyebrow Pen ini tuh bagus banget gitu loh. Nah, kita pasti ditanya dong sama orang, kenapa sih aku harus beli produknya? Iya dong, karena produk ini itu bisa menghasilkan alis yang terlihat seperti sulam alis. Nah, itu nomor 1. Kan kalau sulam alis itu sakit, mahal. Nah, dan kemungkinan juga itu kan kayak ditato gitu ya, sebenarnya itu tidak dianjurkan lah ya. Jadi daripada harus kayak gitu, mendingan pakai ini, udah terlebih terjangkau, terus bisa dipakai di mana aja, cepat pakainya, terus bisa membentuk alis jadi lebih bagus nih. Hari ini aku lagi pakai Alina Grey Brown, warnanya lebih gelap. Aku suka banget karena aku hari ini makeupnya nggak mau terlalu tebal, jadi kelihatan alisnya lebih nyala gitu loh, kayak jadi lebih matching sama baju juga. Iya, bajunya kan sepatu hitam nih. Kita kembaran hari ini. Kembaran. Nah, itu pertama ya. Terus udah gitu, kedua, dengan ujung pennya ini, sebenarnya aku buka. Nah, dengan ujung pennya ini bisa menciptakan nih, kalau kita lihat kan kayak 4 garis gitu. Kalau kita nih kalau bisa lihat nih alis aku kayak ditarik gini, itu bisa langsung jadi banyak garis-garis, jadi kayak alis beneran gitu. Nah, tapi bisa juga kalau misalnya belum berani langsung 4 garis gitu, diarahin kayak gini, dibikin jadi satu line nih, kayak diginiin, ditarik satu gitu. Kalau belum berani langsung 4 garis gitu, bisa bisa satu-satu juga gitu loh. Dan itu juga gunanya supaya nanti nih di bagian pinggir sini kan nggak mungkin kita garis 4 juga kan, jadi kalau dijadiin satu garis, ditarik gini jadi lebih rapih gitu, kelihatan nih kan ujungnya
lebih kebentuk gitu. Pokoknya kalau pakai eyeliner ini tuh anti alis Shinchan deh ya. Eyebrow. Oh ya eyebrow, sorry ya. Eyebrow ini tuh anti alis Shinchan. Biasanya Iya, orang Shinchan. ngomongin kayak Shinchan gitu kan. Iya. Pokoknya kalau kita mau makeup itu nggak perlu takut salah, karena kalau sampai salah kita masih bisa benerin, mau pakai concealer ditutupin untuk ngerapiin, atau bisa pakai makeup remover. Jadi nggak usah takut salah, pokoknya yang penting pakai dulu, lihat oh nih kayaknya ketebelan nih di sini, bisa dirapiin pinggirnya atau gimana gitu. Nah, terus formulanya dari si eyebrow ini waterproof, jadi kita udah nggak usah takut luntur. Aku dulu waktu sering ke NASA nih ya kan, ketemu sama teman-teman semua, aku pernah cerita kalau dulu alis aku tuh memang tipis banget karena aku punya kejelekan yaitu cabutin alis. Yang itu aneh sih, cuman ya begitulah gitu. Nah terus aku dulu sebelum ada yang kayak begini, aku pakainya pensil alis biasa. Jadi kalau tiba-tiba hujan, aku lagi di luar, itu aku lari, aku nggak peduli baju aku basah. Yang penting aku tutupin gini supaya alis aku nggak luntur. Karena kalau alisnya nggak luntur kan ya lucu ya. Tiba-tiba dari cantik tiba-tiba jadi horor gitu mukanya. Jadi ya scary ya. Jadi makanya dengan adanya ini yang waterproof, aku senang banget. Jadi kalau kena air pun aku udah silahkanlah nih basah gitu nggak apa-apa, karena aku tahu nggak akan luntur alisnya gitu loh. Jadi bakal stay terus seharian. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita mau ngebahas soal cara menggambar alis. Nah, yang seperti tadi aku udah jelasin, nih diarahin 45 derajat. Pokoknya kalau yang mau coba nih ya, pakai garisnya yang 4 ya, 4 garis gini, itu ditarik gini, kayak seperti digambar gitu ya. Nah, pas sampai belakang, udah sampai di sini nih, yang udah mau turun nih alisnya, kan bentuknya gitu kan, kayak mau turun gitu. Nah, udah mau turun di bagian belakang itu kan makin mengecil, melancip gitu ya. Kita bikin si garpunya ini nih, si 4D-nya ini jadi satu line, satu garis, supaya kita bisa ciptain garis-garis halus per garis gitu, jadi nggak 4, jadi lebih terarah, lebih terbentuk, jadi bentuk alisnya juga ujung belakangnya bisa lancip rapih gitu. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang juga, aku ingetin kalau misalnya sampai salah, nggak usah khawatir, bisa ditutup pakai concealer, bisa dihapus juga dengan makeup remover, jadi aman. Oke, terus ya, yang di slide berikutnya nih bisa kelihatan lebih dekat nih gambarnya. Kalau teman-teman mau lihat yang slide berikutnya, nah ini kan yang arah ujung pen melebar itu maksudnya yang garisnya 4 gitu, jadi tarik gitu. Terus yang memanjang itu jadi satu garis untuk bikin belakangnya, jadi bisa lebih kelihatan ya teman-teman gimana bentuk pennya gitu loh. Jadi pakainya juga nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Nanti dijamin kalau udah latihan, sering pakai, lama-lama terbiasa deh. Lama-lama jadi nemuin gimana cara pakai yang cocok buat diri kita sendiri gitu loh. Aku juga awal-awal pakai ini, ketebelan atau gimana. Cuman lama-lama aku cari triknya nih, kayak ini kayaknya nggak usah terlalu ditekan, kayak pelan-pelan aja. Karena ini langsung keluar lumayan banyak gitu, jadi pelan-pelan aja gitu, pasti hasilnya bagus. Nah, sekarang selanjutnya, produk yang kedua adalah kita mau bahas Ayla Color Stay Eyeliner. Kenapa sih eyeliner tuh, kenapa sih harus eyeliner yang Color Stay ini? Karena formulanya itu bekerja dengan cepat, tidak mudah pudar sepanjang hari. Dia cepat langsung kalau udah dipakai, cepat kering, udah dia bakal stay di muka kita. Nah, terus pennya juga itu kedap udara supaya nggak bocor. Karena kadang aku sering banget dulu beli eyeliner produk lain, kalau dipakai nih kita terus nanti ditaruh di tas atau di mana, pas kita mau pakai lagi kadang suka bocor, jadi ntar hitam-hitam semua tangan aku gitu. Nah, ini dengan sistem kedap udara jadi nggak bocor. Terus eyelinernya ini ujung pennya, nih aku buka dulu ya.
ujung pennya tuh lancip, kayak kuas gitu. Kayak gini. Nah, jadi bisa menciptakan kalau mau bikin cat eye atau mau bikin yang apa ya, kita pakai eyeliner ini juga bagusnya itu untuk bikin bulu mata kita kelihatan lebih tebal. Nah, itu perlu ujung pennya itu yang presisi, yang tipis supaya bisa lebih dekat ke garis bulu mata, terus juga lebih gampang bikin cat eye-nya, jadi nggak langsung kayak gede gitu kan di mata. Kalau misalnya gede gitu, waduh, serem juga gitu kan, dari mau cantik jadi horor juga gitu. Jadi kayak gitu. Dan ini waterproof yang seperti tadi udah dibilang, jadi nggak gampang ini deh kalau misalnya kita Luntur. ya kita kena air atau apa nggak akan gampang luntur gitu. Nah, kita mau nextnya cara pakai eyeliner. Teman-teman pasti udah pernah ya pakai eyeliner ya. Jadi tinggal kalau mau bikin cat eye ini aku kasih contohnya kalau kita mau bikin cat eye. Nah, kadang kan soalnya suka ada yang kanan sama kiri bisa nggak sama gitu kan. Nah, jadi kita lihat dari mata kita tentuin titik acuannya mau di mana nih. Kita bikinnya nggak usah gede-gede. Kita titikin nih di sini misalnya. Nah, terus dari situ kita gambar. Kita tarik garis ke mata kita di sini. Nah, udah tarik garis. Terus baru dibentuk nih shape-nya. Kayak ditarik ke tengah dulu baru nanti ditebelin maksudnya dilanjutin ke ujung mata yang di dalam sini. Baru nanti tinggal diisi kalau udah suka bentuknya. Terus sama kayak pakai eyebrow, kalau sampai misalnya, aduh kok sininya kayak kegedean atau apa, itu juga tenang aja, itu bisa dihapus pakai makeup remover atau pakai concealer juga. Jadi nanti bentuknya bisa sama, bisa lebih lancip juga gitu loh. Nah, dengan ujung yang kayak begini, lancip begini, jadi kalau pas kalian tarik garis gitu, hasilnya tuh lebih lancip ya, nggak kayak apa tuh namanya, Concealer di sini. nggak jadi nggak kayak gendut gitu loh di pinggirnya, jadi tetap bagus gitu. Gitulah menurut kita ya step-stepnya, cara pakainya. Jana mau coba itu kalau misalnya salah gimana cara benerinnya. Jadi kan selama ini mungkin kita cuma ngasih tahu gimana cara pakainya kan. Tapi kita belum pernah nih kayaknya share gimana kalau misalnya kita salah pakai. Itu tuh gimana cara fixnya gitu. Iya. Sebentar ya, aku ambil concealernya dulu. Oh iya, terus untuk bikin garis, kalau mau supaya kalau misalnya takut salah nih, kan kita biasanya langsung gini, kita tebak-tebakan aja gitu kan jadinya. Kita bisa pakai kartu atau pakai bisa selotip. Kalau punya, tapi selotipnya jangan sampai nempel banget ya, ntar nariknya susah. Iya, makanya suka nempel di bulu mata. Iya. Jadi cari aja yang kayak ini kan kayak apa ya, kayak mau pakai kartu juga boleh gitu kan. Pokoknya cari yang sini rata. Kita arahin aja gini. Terus kita titikin nih kita mau di mana sih gitu loh. Titikin di sini misalnya. Nah, udah kita tinggal tarik garis. Terus udah ketemu nih garisnya kan. Udah ketemu garisnya. Terus kita tinggal ini aku sengaja iniin ya biar nanti kita bisa coba pakai concealer. Terus dari sini kita tarik ke tengah dulu. Nah, di situ baru kita gabungin dari yang di sini ujung mata dalam disambung garisnya. Lihat deh, ini kan aku sengaja bikin biar kayak agak tebal dulu jadi nanti bisa lihat kalau pakai concealer tuh gimana jadi bisa lebih rapih. Oke, sebelumnya untuk concealer sendiri sebenarnya ini apa ya? Dia tuh kayak jatuhnya apa ya? Krim ajaib sih sebenarnya, dia bisa buat macam-macam. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu nih, kalau yang kita biasa pakai yang dari Benefits ini bisa untuk bawah mata juga. Jadi kalau yang punya mata panda itu bisa pakai concealer, atau yang bawah matanya tuh berkerut itu dia lumayan sih, memang benar-benar bisa nutupin ya. Iya. Terus si concealer ini juga punya fungsi lain nih untuk di muka tuh, kalau misalnya ada yang punya bekas jerawat, sebelum dikasih foundation pakai concealer dulu. Jadi itu tuh
nanti dia rapat deh, bekas jerawatnya tuh nggak kelihatan gitu loh. Baru setelah itu pakai foundation. Terus ini juga bisa untuk jatuhnya apa ya, memperbaiki kayak eyeliner, eyebrow juga ya, bisa kalau kelebihan di ujung itu kita juga bisa pakai concealer. Makanya kalau concealer ini kan shades-nya macam-macam, jadi kita pilih yang sesuai dengan warna kulit kita. Jadi dia bisa untuk memperbaiki, makanya kita bilang nih kayak multifunction cream sih sebenarnya gitu loh. Ya, coba sebentar Aku bikin kanan kiri dulu, baru kita rapiin. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih. Yang ujung tuh ada double. Tunggu, ini arahnya kemana nih? Jadi arahnya. Nah, yang ini kan tebel. Iya, tebel banget nih kelihatannya. Kalau yang ini tuh aku ngerasa aku udah suka lebih pas. Aku tambahin dikit. Enaknya concealer tuh dia tuh ada kuasnya, jadi nanti kayak lip cream gitu. Iya. Nah, tinggal dibenerin. Nah, pakai concealer, mau pakai stick bisa, mau pakai yang krim kayak gini juga bisa. Dititik aja dikit. Tinggal diberesin pakai tangan sih. Oke. Nah, tinggal pakai tangan aja ditarik gini, jadi nutupin yang kenanya. Tisu. Oke. Nanti kalau sampai kayak, kayaknya ketutupnya kebanyakan gitu, yang kita tutupinnya terlalu banyak, tinggal tambahin lagi deh eyelinernya. Nih, kan jadi kelihatan lebih tajam sekarang dibanding sebelumnya. Sama kiri, udah mirip? Udah mirip. Udah. Jadi nih yang tadinya kayak gendut gitu di pinggir, sekarang jadi enggak. Jadi lebih lancip. Tuh. Itu caranya. Ya udah sama kan? Udah. Oke. Udah oke kok. Jadi sebenarnya nggak perlu repot untuk ngapus-ngapus, lebih enak sih pakai concealer. Kalau saran dari kita, saya kalau ngapus tuh kadang-kadang kalau kita nggak pakai yang apa, yang ujungnya kecil ya, bleber, maksudnya kehapus semua gitu, jadi kayak ngulang lagi. Jadi better kita fixnya pakai si concealer ini. Tinggal pakai kuku aja gitu ditarik. Jadi lancip lagi. Kalau sampai kurang, tambahin aja dikit-dikit. Jadi kan udah ada bentuknya, jadi tinggal ngerapiin aja gitu. Ya, betul sekali. Gitu. Itulah cara pakai concealer, eyeliner dan eyebrow. Ya, soalnya ini makeup mata lagi pandemi gini, kita juga sebenarnya udah bosen ya pakai masker gitu. Cuma ya mau gimana lagi, angkanya belum turun-turun juga. Nggak tahu nih abis ini yang mudik banyak nggak ya? Nggak tahu deh, makanya kita tetap harus pakai kosmetik mata at least untuk apa ya, karena kan sebagian muka kita tertutup, kan mata kan memang kelihatan gitu. Ya, tadi ada sedikit demo ya cara pakai eyeliner. Iya. Ya, jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit sih, kenapa saya suka sekali pakai eyelining. Bukan karena saya konsultannya ya, tetapi ya salah satunya 90%-nya itu. Tapi dari sekian ya, karena saya kan konsultan kecantikan, juga pemakai, juga moderator gitu ya. Jadi dari sekian eyeliner yang saya review gitu, ternyata hanya eyeliner ini yang ketika kita oles langsung dia meresap di kulit dan kering seketika. Iya. Gitu. Kan? Nah, ini tadi saya ini pagi tadi mau live, hanya tinggal waktu 5 menit gitu kan. Nah, saya mendadak aja itu kan pakai eyeliner, nggak usah yang begini gitu kan, hanya saya tekan gitu, jadi
ujung bisa, ini ujung tadi kalendernya di dalam ya, nggak apa-apa daripada saya ambil. Ini ujung itu tinggal saya giniin aja, Mbak Janila. Ditekan gitu ya, tarik. Jadi cuman begini aja, tek, gitu kan, terus tek, gitu. Nah dari sini saya tinggal narik ke sini, gitu kan. Dari ujung saya tinggal tarik ke sini, gitu. Udah jadi langsung kering gitu. Jadi begitu kita kecek-kecek gitu, nggak mungkin nempel kemana-mana, nggak mungkin beleber kemana-mana gitu. Nah, betul. Iya kan, dan nggak takut jadi hantu kalau kena air. Iya, jadi kita tuh kalau waterproof tuh enaknya gitu, Iya. nggak takut. Nggak takut. Apa ya, luntur ya. Iya. Biasanya itu kan hitam-hitam di bawah mata Iya. tuh langsung. Nah gitu. Terus juga ini kan apa namanya? Ini kan aplikatornya itu kayak spons kan ya? Kayak spons gitu. Nah, jadi ini udah seperti kalau saya bilang ya, dia spons itu kan hampir mirip seperti kulit kita ya. Jadi dia punya pori-pori yang air itu langsung meresap gitu loh. Nah, jadi formulasi dari eyeliner ini sepertinya mungkin Mbak Janela yang lebih bisa menjelaskan ya. Dia tidak menutup pori-pori. Jadi ketika ketika saya pakai, saya kan suka wudhu siang, sore gitu ya. Wudhu gitu itu dia nggak akan seperti cat. Kalau yang formula eyeliner yang lain, ketika kita kasih wudhu gitu kan dia airnya nggak bisa masuk ya, karena dia seperti cap gitu loh. Nah, dan aplikatornya saya lihat memang seperti kuas. Kalau kuas itu kan seperti plastik ya kan. Nah itu di kulit dia akan menutup pori-pori. Jadi kita kayak khawatir yang muslim kalau mau sholat, aduh masuk nggak ya air wudhunya kayak gitu. Tetap masuk kok. Enaknya ini juga. Aku suka produknya karena aku kan juga ngetes kalau kena air di muka gitu. Kadang kalau produk lain itu suka nanti pas air udah kering tuh dia pecah-pecah. Kalau ini enggak, tetap ngikutin kulit kita gitu loh. Jadi betul. Pas lah kulit kita jadinya nggak ketuk banget kayak gitu ya. Soalnya kita juga teman yang memang yang hijabers juga pakai kok. Maksudnya kita kasih sampel juga, iya nih enak, sholat nggak beleber gitu kan. Cuma tetap yang wudhunya tetap sah ya. Mereka juga ya tetap pakai lah setiap hari gitu. Terus sekarang gimana ya, Bu? Kita pakai masker, jadinya mau nggak mau yang harus ditonjolin itu mata. Iya, betul. Berarti yang ditonjolin kecantikan mata kan ya, karena kita selalu tertutup dengan masker. Makanya, terus buat di rumah juga ini nggak berlebihan sih, maksudnya make up-nya ya udah lagi gimana ya, karena gini loh, kita mau rambutnya acak-acakan, mau kita baru bangun tidur, tapi kalau matanya cetar ya udah kelihatan cantik aja gitu kan. Betul. Apalagi pandemi gini kan kita biasanya lebih banyak di rumah. Iya. Nah biasanya aku mau ke supermarket aja, mau belanja gitu, tetap pakai eyebrow sama eyeliner juga supaya gimana pun juga kalau menurut aku, kenapa sih kita harus tetap kelihatan cantik? Maksudnya kita tetap harus pakai makeup gitu, karena itu akan mempengaruhi mood kita. Kalau mood kita jadi happy, jadi kelihatan cantik, segar gitu, secara langsung itu akan mempengaruhi juga nanti cara kerja kita. Jadi kita tuh lebih bersemangat gitu. Orang yang lihat kita pun juga akan ketularan semangatnya, gitulah. Dan kalau mau jualan juga kan kita harus pakai dulu dong. Iya, karena kalau jualan tuh harus ada mood ya. Kita kalau misalnya moodnya lagi jelek, ya udah mending appointment-nya di cancel daripada nanti nggak jadi gitu. Iya, daripada nggak jadi, karena kan memang kita berhadapan sama orang tuh ya memang auranya harus bagus, moodnya harus bagus, apalagi kita jualannya kosmetik ya. Kalau berantakan, jelek ya gimana tuh, yang ada orang nggak mau beli gitu kan. Jadi termasuk mood booster kecantikan para wanita. Iya, betul sekali. Penting loh. Itu kayak masa sih gitu. Tapi beneran kalau udah makeup ngelihat muka kita seger, kita langsung kebawa moodnya gitu kan, jadi seger juga gitu. Terus, jadi happy. Iya, alis itu dia tuh ngubah muka seseorang gitu. Maksudnya
coba bandingin orang yang nggak pakai pensil alis misalnya eyebrow gitu kan, sama yang orang pakai itu beda banget. Seperti yang di yang sebelumnya aku udah pernah kasih lihat ya bedanya. Jadi apa namanya si Orang nggak pakai alis orang sama iya yang nggak pakai pakai alis. sama yang pakai itu beda banget Bu Hani. Iya, Pasti. betul. Nah, Kelihatan gimana? Iya. ya, ngomong-ngomong nih Mbak Janela, sebelumnya kita terima kasih banyak ya atas penjabarannya tentang Ayla Eyeliner dan Ayla Eyebrow, bahkan diajarin cara aplikasinya, karena rata-rata emak-emak di NASA ini kan emak-emak ibu rumah tangga gitu ya, yang kurang pinter gitu, aduh cara pakai alisnya gimana, cara pakai eyelinernya gimana gitu. Pasti bisa. Harus latihan. Nah, dengan produk kita ternyata kan dimudahkan ya, apalagi eyelinernya itu ada aplikatornya gitu, aplikator yang di segala macam. Nah ini untuk trust kompetensi aja nih Mbak Janela, banyak sekali distributor yang mungkin bertanya-tanya, Mbak Janela itu secara kompetennya di bidang kecantikan itu apa sih pendidikannya gitu, sekolahnya di mana kok bisa pinter banget gitu menformulasikan, kemudian menjelaskan luar biasa. Kalau saya tahu gitu siapa sih Mbak Janela gitu. Nah teman-teman di sini mungkin mau tahu Mbak Janela ini dulu pendidikan kecantikannya di mana gitu, kemudian titelnya apa sih Mbak Janela dijelaskan. Ya sebenarnya aku itu bidangnya di fashion design. Aku kuliah di Los Angeles, Amerika. Dulu ngambilnya fashion design, jadi aku lebih ke ngedesain baju. Tapi kan waktu ngedesain baju mau dipakein ke model tuh harus di make up kan. Kan kalau mau memperagain baju itu harus kelihatan cantik juga. Nah itu aku seneng banget ngeliatin orang-orang tuh make up. Akhirnya aku jadi belajar dulu. Sampai akhirnya aku jadi kayak bisnis sampingan aku gitu, make upin orang. Waktu itu ada orang yang ada photoshoot, aku make up, aku siapin bajunya juga, aku bantuin make up, terus difoto, terus udah gitu juga pernah ada orang mau bikin foto album gitu, aku diminta untuk make upin. Aku pokoknya yang penting berani aja gitu loh. Nah akhirnya aku jadi ya sampingan aku jadi nge-make upin orang gitu. Kayaknya nge-make upin artis-artis juga deh ya. jadi kayaknya jadi ketemu artis luar negeri juga ini. Cuman tapi belum sampai artis Hollywood, cuman baru yang kayak model-model ini aja sih, bukan yang kayak gimana banget gitu. Tapi aku tuh seneng banget, makanya aku tuh jadi suka banget di bidang kecantikan gitu. Dan apalagi kan aku sekarang ini ya maksudnya dari dulu nih kan yang kayak aku udah pernah cerita itu soal alis aku, jadi secara nggak langsung aku harus banget nih gambar alis, jadi lama-lama aku tuh udah biasa deh gitu gambar alis. Terus juga karena aku kerjanya di bidang fashion, penampilan aku juga memang penting gitu untuk harus kelihatan rapi, makeup segala, jadi tiap hari tuh aku pasti pakai bulu mata palsu lah, gambar alis, makeup. Jadi itu harus penampilan tuh nomor satu lah di bidang fashion gitu loh. Oke. Jadi teman-teman di NASA ini nggak perlu khawatir gitu ya. Kita punya tim konsultan yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Ya, insya Allah. Betul nggak? Dan ternyata kan produk kita produk seperti yang Ayla Eyeliner, Ayla Eyebrow, dan lipstick Ayla lipstick ini kan diproduksi oleh pabrik yang sejajar dengan produk-produk yang andalan dan berbrand internasional gitu loh. Bener nggak sih? Betul. Iya, dipakai di brand-brand mahal juga. Dior. Terus yang paling banyak Maybelline sama produksinya sama L'Oreal. Jadi produk kita ini sebenarnya nilainya kan kalau bisa dibilang, kalau saya mau sombong ya, lipstiknya kita aja nilainya sebenarnya 500 ribuan, tapi kita bisa beli dengan harga ratusan ribu di NASA gitu. Iya sama gitu. Iya betul.
betul. Terus Jadi lipstiknya Ayla itu juga sebenarnya di saat pandemi gini memang kita paham ya, jarang orang pakai lipstik. Cuma sebenarnya lipstiknya Ayla itu functionnya itu untuk apa ya? Untuk treatment juga. Jadi buat yang bibirnya hitam itu bisa pakai rutin tiap hari biar dia agak pudar. Jadi aku sama Janela berani sih kita kita hapus lipstick, kita lihat bibir kita tuh nggak hitam malah kayak cerah gitu ya. Gitu karena kita juga pakai si lipstick Ayla lagi tiap hari. iya, ini kalau Oma selalu pakai tiap malam untuk treatment. Iya benar. Malam sebenarnya sih bagusnya 2 kali ya sehari pagi sama malam gitu. Jadi malam itu untuk treatment supaya kita itu tetap cantik terus di depan suami yang punya suami. Betul. Oke, kayaknya sekarang kan tadi pembahasan tentang cara pakai, formulasi gitu ya, tentang Ayla dan eyeliner, keunggulannya, bahkan pabrik yang memproduksi produk kita ini ternyata sejajar dengan produk-produk keren ya, produk-produk yang level atas di luar negeri. Bahkan saya tahu sekali pabriknya sama yang memproduksi produk-produknya make up-nya artis apa namanya yang terkenal Aurel kan ya? Benar kita buat Aurel, buat Ashanti, Aura Kasih itu juga ada di kita. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak salah memilih, Ada satu lagi brand yang baru launching Bu Hani. Jadi ini untuk skincare. Sekarang bisa dilihat di YouTube, di TikTok itu udah banyak produk kita juga dan itu bagus-bagus semua. Makanya untuk kualitas nggak perlu khawatir karena memang kita menyediakan yang terbaik gitu loh. Oke, siap. Jadi kita itu nggak ecek-ecek, kita produksinya itu nggak asal produksi. Kita terus melewati proses penelitian. Obat, betul. Jadi kalau teman-teman mau jualan juga ya pokoknya berani lah karena produknya nggak main-main gitu, nggak yang bercanda-bercanda gitu. Soalnya pabrik kita juga suka dibuat syuting artis-artis ya, jadi kayak nggak cuma artis sih sebenarnya semua brand yang buat di kita itu rata-rata memang syuting di pabrik kita karena pabrik kita juga percontohan dari BPOM gitu. Jadi memang untuk standar memang udah standar luar negeri sih gitu loh. Semuanya steril, aman, gedungnya juga kayak obat ya, maksudnya fasilitasnya seperti fasilitas pabrik obat gitu loh. Gitu. Kita juga punya lab mikrobiologi sendiri, jadi semuanya aman. Jadi sebelum di launching, sebelum diproduksi itu kita melewati proses lab dulu ya, penelitian, sampai bahkan kemasannya pun diteliti dulu gitu ya. Itu di kita lumayan standarnya ketat. Jadi QC kami pun memang agak rewel ya, jadi kayak banyak yang disortir, yang bagus baru kita packing gitu. Oke. Nah, udah sekarang kayaknya gilirannya Mbak Yanti nih, pakar marketingnya. Tadi Mbak Yanti belum memperkenalkan diri ya. Iya. Halo semua, mungkin beberapa udah masih inget ya sama aku sama Jenna gitu kan. Cuma kita udah lama banget kita nggak ke Jogja, kangen banget sama kalian, kangen lagi ya pengen ketemu langsung gitu kan. Perkenalkan, nama aku Yanti. Aku di kosmetik ini sebenarnya sudah belasan tahun ya, bahkan mau mencapai puluhan malah. Belasan ke puluhan tahun memang di kosmetik. Dulu itu startingnya memang bukan di marketing, jadi aku memang dulu itu lebih ke production. Jadi aku mengenal tentang pabrik, aku sempat jadi apoteker penanggung jawab. Oh ya, basic aku memang apoteker, lulusan Universitas Indonesia. Jadi memang awal itu aku lari sebagai penanggung jawab pabrik. Jadi baik produksi, QC, R&D semuanya reportnya ke aku gitu kan. Tapi lama kelamaan mungkin orang tuh lebih, dan aku sendiri pun kayaknya aku di pabrik tuh gimana ya, kayak pabrik tuh kan lebih stagnan, lebih diem, bergaulnya tuh sama produk gitu kan. Ternyata aku kan memang orangnya suka ngobrol, suka ketemu orang, suka challenge gitu, dan akhirnya aku mulai
jalan ke dunia marketing. Dan awalnya jadi marketing tuh takut-takut ya, karena kan selama ini orang taunya aduh targetnya banyak, terus stres, nggak bisa tidur kalau nggak ada target, nanti di-cut lah apalah. Tapi ternyata kalau udah ngejalanin ya enggak. Dan marketing itu gini ya, tujuan awalnya kenapa aku mau ke marketing, karena marketing itu sebenarnya kita cari duit itu sekalian ibadah. Jadi kita menghidupi orang, cari uangnya itu untuk menghidupi orang sepabrik gitu kan, awalnya seperti itu. Jadi niatnya adalah ya sudah, oke, kita lari deh nih jadi marketing, tujuannya kita bisa beramal, kita bisa beribadah juga, menghidupi satu pabrik. Jadi ya insya Allah ya dengan tujuan yang seperti itu Allah pasti kasih rezeki lah, nggak mungkin dilihat sebelah mata gitu kan. Nah, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Tujuan kita kan juga untuk berbuat baik sama orang lain gitu kan, untuk berbagi lah intinya. Nah ya sudah, memang yang namanya di awal marketing itu memang jujur aja nggak gampang sih. Ternyata karena memang gini, saya dari kuliah itu, kalau di UI itu kan ada jurusan industri, which is itu langsung ke kosmetik. Memang dari kuliah saya udah fokus ke kosmetik gitu loh. Tujuannya sudah terarah, ternyata semuanya beda dari textbook. Jadi ketika kita berjalan sendiri, kok ini di textbook aku belajar marketingnya begini, kok di real dunia nyatanya begini ya gitu loh, apalagi di lapangan. Ternyata handling orang itu nggak gampang gitu loh. Jadi dealing with people itu yang memang butuh kesabaran. Dan orang tuh cuma ngeliat gini, enak ya jadi marketing, ya kan? Ada komisi, ada duitnya banyak, ada apa, tapi mereka nggak tahu susahnya kita tuh kayak apa. Cara kerjanya tuh apa. Kita tuh kerja 24 jam loh. Ada loh klien yang jam 2 pagi tuh pasti ngomongin tuh masih ada. Ketika kalian libur, kalian sudah tidur mungkin di rumah, kita masih kerja. Itulah marketing gitu. Jadi memang marketing itu art, dan nggak ada yang di marketing tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gimana. Karena memang semua tuh dealing with people. Dan memang selama saya jadi marketing memang terberat itu pas pandemi. Itu saya akuin, dan bahkan teman saya ini udah 2 yang masuk psikiater karena stres. Cuma ya gimana gitu loh, kita kan pandemi justru di sini kita terdesak, kita harus bangkit, gimana caranya menghidupi orang-orang biar nggak di PHK. Jadi awalnya memang kita ubah strategi itu karena ada beberapa orang ngadep ke saya, Bu, saya minta tolong kami jangan dipecat, jangan di-cut, jangan dikurangi gitu kan. Di situ tuh mulai kayak jadi saya tuh kalau ke pabrik sekarang udah nggak pernah turun lobby lagi, langsung saya minta putar dulu deh pabrik, saya mau lihat kondisi di belakang gimana. Ternyata banyak yang punya motor baru, berarti kan cicilannya masih banyak tuh ya kan. Kita mikirin sampai ke sana gitu loh, gimana ya caranya nih orang biar nggak kita cut, kita nggak ada pengurangan pegawai. Ya udah, dari situ kita memang harus banting setir dari cara yang biasanya harus extraordinary. Jadi kalau saya boleh bilang sekarang semua online, benar online. Cuma sebenarnya online secara meeting online sendiri pun seperti Zoom, seperti pakai Teams, itu antara efektif dan tidak efektif. Kenapa gitu? Efektifnya kita hanya merimain orang gitu untuk kita punya produk ini loh, kita bisa buat ini loh. Tapi secara nggak langsung itu kita tuh kurang touching ke people-nya gitu loh. Biasanya kan kita ketemu, kita sharing, kita cerita, kita orang tertarik beli gitu kan. Nah makanya sekarang yang aku mau share sama Jenna adalah gimana sih caranya kita jualan di saat pandemi gini tuh. Memang jujur kalau dibilang capek, berat, itu akan lebih berat dari sebelumnya. Cuma kita memang harus survive. Survive di sini karena kita punya tanggung jawab buat orang lain juga, hidupnya orang lain juga, yang kita nggak mungkin tega melihat mereka di-cut terus kelaparan nggak bisa makan apa-apa. Apalagi yang anak harian kan kami gaji memang per hari gitu kan. Ya atas dasar dari situlah, ya jujur sih kalau mau curhat ya Bu, aku sebulan nggak bisa tidur waktu awal pandemi itu. Kayak aduh nih gimana ya cari duitnya gitu loh biar nggak mencatin orang gitu kan. Di saat semua pabrik tuh sudah kayak tutup, PHK orang gitu. Sedangkan kita nggak mau kayak gitu, apalagi kita dihadapkan dengan orang, Bu, kami minta tolong, jangan di-cut. Itu tuh kayak nggak tega banget kan gitu loh.
Jadi memang satu cara kami memang mungkin kalau online pasti itu sudah dijalankan sama semuanya baik Zoom maupun Teams ya, Teams meeting atau apa Google Meet lah ya. Iya. Itu pasti sudah dijalankan sama semua orang. Tapi ada satu sini aku mulai dari cara create produk. Makanya sekarang kenapa perusahaan MLM itu sudah mulai ada divisi yang namanya development new development division. Itu tuh sebenarnya berbeda dengan marketing. Jadi untuk di pandemi ini mulai dari cara develop produknya pun harus mulai dipikirkan. Misalnya kita jangan bikin satu produk yang sama, target marketnya sama. Misalnya kan ada nih satu company yang punya 3 brand misalnya ya. Satu company punya 3 brand terus semuanya bikin lipstick dengan target market yang sama. Nah itu akan susah, kenapa? Itu akan senjata makan tuan gitu loh. Ini mana yang mau laku, gitu kan? Makanya kalaupun mau, kita boleh seperti itu. Contoh, misalnya saya ambil brand besar, Wardah ya. Wardah itu punya brand Wardah, punya Emina gitu kan, punya Makeover. Tapi target segmennya beda. Sehingga apa? Mereka bikin lipstick 3 macam, atau misalnya mau bikin eyebrow 3 macam. Itu target segmen marketnya beda, it's okay. Yang satu buat teenager, yang satu buat adult, yang satu memang untuk yang profesional. Maksudnya profesional misalnya eksekutif muda yang which is kita memang ketemu orang memang harus make up. Nah itu make upnya pasti lebih bagus. Yang lebih banyak. Yang lebih banyak, iya gitu lah. Jadi sebenarnya cara mendevelop produk itu juga penting di saat pandemi gini. Jangan sampai kita mengeluarkan satu produk yang berat sama semua target marketnya sama gitu loh. Cuma beda harga lebih murah. Buat apa gitu, orang sekarang juga jujur aja ya di luar sekarang kan banyak indie brand yang local brand yang memang bagus-bagus itu ownernya anak-anak muda semua. Mereka lebih mementingkan kualitas gitu loh. Karena apa sekarang gini, kita mau beli eyebrow kita mungkin harganya lebih di atas ya gitu. Tapi kan worth it kan, nggak luntur, ya kan makainya juga nyaman. Dibandingkan kita beli yang harga murah tapi begitu kita wudhu atau kena air hujan semuanya luntur gitu kan. Nah itu jadi itu aja itu. Iya, makanya dari segi development-nya kita juga harus mulai pikirin gitu, nggak bisa yang asal aku mau launching produk ABC nih gitu, yang ini laku terus ini misalnya di brand A laku, udah kita bikin brand B-nya sama aja, ya nanti kan akan rebutan customer ya jatuhnya gitu. Iya. Dan perang di satu gerbong yang sama. Nah Kayak itu rebutan pembeli gitu loh. Iya betul rebutan pembeli jadi jatuhnya. Jadi di saat pandemi ini kalau kami lebih mentingin kita semua bisa senang, semua bisa punya duit gitu loh. Maksudnya kayak ya anak-anak buah kita pun semua cukup di saat pandemi ini, nggak susah gitu. Yang penting produk laku gitu kan, produk laku nggak perlu bikin banyak brand yang sama yang sejenis misalnya. Tapi dari situ kan kita dapat margin yang bisa kita share ke orang banyak gitu aja sih. Nah terus ini mulai dari kita develop produknya ya. Iya. Lanjut ke penjualannya. Paham sih, memang di pandemi ini tuh banyak orang ngurangin untuk membeli kosmetik, tapi sebenarnya kalau di sini enggak sih. Iya. Kosmetik di sini tetap masih jalan, malah apalagi untuk skincare itu masih boomingnya luar biasa gitu. Untuk mata juga, terus kayak lip treatment itu masih banyak yang pakai. Makanya kayak si Ayla lipstick ini sebenarnya kalau orang bilang aku males pakai lipstick, ini kan ada warnanya, lagian nggak kelihatan juga sama orang, itu salah gitu. Karena ini sebenarnya fungsinya untuk treatment bibir biar bibir kita tuh nggak hitam. Sebenarnya enak loh kalau punya bibir yang cerah tuh kita nggak usah dandan, cuma pakai alat buat eyebrow, eyeliner, udah gitu loh. Kan kelihatannya bright semuanya gitu kan. Segar. Nah, terus kalau untuk masalah penjualan online, betul meeting seperti itu. Tapi kan kadang-kadang, kalau aku sih suka nggak gitu, kadang ada yang kameranya ditutup nih, terus entahlah kita kemana sambil masak, sambil apa, nah itu kan nggak fokus tuh ya jadinya. Nah sebenarnya aku sama Jana tuh mau share, ini bukan ngebandingin sama MLM lain sih, cuma kita kan memang kita sebenarnya ikut MLM, tapi MLM-nya dari US, dari luar, memang dari Amerika gitu.
Ini yang aku mau coba share bedanya tuh gimana cara mereka menjual di saat pandemi ini gitu loh. Kita berdua nih sebenarnya kolektor sih ya, bukan yang aktif jualan, cuma kita suka aja beli gitu loh, buat pakai sendiri. Tapi kalau kita disuruh jualin lagi juga kayak Itu juga ada produk. juga ada produk sendiri gitu kan. Jadi kita belajar dari mereka gitu kan. Sebenarnya kalau yang di US ini jatuhnya tuh seperti kayak ya apa ya, barang-barang esensial oilnya mereka lah gitu. Jadi kita cuma koleksi, kita pakai ya terutama untuk pandemi ini ya kita buat jaga kesehatan juga gitu. Cuma caranya gini, mereka tetap online, tetap ada WhatsApp group. Kami pun di WhatsApp gitu kan untuk beli produk. Tapi kan kita sendiri kalau cuma terima WhatsApp, cuma Zoom meeting gini tuh nggak tertarik sih, jujur aja gitu loh. Belum tentu semuanya juga kayak tertarik, ini apa sih? Aku tinggal baca aja udah ngerti. Akhirnya apa? Mereka tuh kayak ngundang kita. Memang kita saat pandemi ini harus social distancing. Jadi grup yang biasanya misalnya ada meeting 100 orang atau 50 orang, semua dipecah jadi kelompok kecil. Misalnya per 5 orang, ayo kita having tea bareng gitu ya. Kita di cafe gitu ketemu, minum teh. Di situ demo produk dan yang lain-lain, baru di refresh lagi penjualannya, dibuat semangat lagi buat ngejual gitu kan. Soalnya gitu. kalau orang lihat langsung produknya, pegang langsung, terus ngelihat kita sebagai penjual juga pakai produknya, jadi tuh ada contoh udah 2 tuh kan dari muka kita, dari produk yang dia bisa lihat sendiri dan dia bisa coba sendiri kalau dia mau gitu kan. Itu orang jadi lebih tertarik gitu dan maksudnya di memori mereka juga lebih nempel daripada kalau cuma lihat dari WhatsApp aja gitu. WhatsApp, oh ya nih oke juga nih, tapi nanti tiba-tiba misalnya anaknya manggil mama tolong ini, terus lupa gitu kan. Iya. Soalnya gini, kalau kita lihat dari sisi online juga, sekarang kayak gini, aku sama Jana nih ada di kamera ya. Belum tentu lo realnya asli kita kayak begini. Iya kan? Itu tergantung kameranya gimana, bagus apa enggak. Cuma kan kalau ngelihat kita langsung, kita bisa lihat nih misalnya dari alis satu-satu, iya jelas nih garis-garis itu kelihatan. Terus kayak bibirnya, iya pakai lipstick ini kelihatannya bagus. Karena kan jatuhnya tone ke warna warna kamera tuh suka beda tergantung pixelnya kan. Itu sebenarnya. Terus yang kedua untuk caranya berjualan lagi, kalau dari kita sih gini, sisinya intinya kita niat nih bantu orang, kita niat untuk sama-sama happy lah, sama-sama punya uang. Jadi di situ tuh kayak kita nggak boleh kendor nih jualannya gitu loh. Tetap ingat ibadah, tetap ingat beramal gitu kan. Beramal itu kita nggak harus ngasih uang ke orang lain, nggak harus ngasih tenaga, tapi dengan cara seperti ini pun kita sebenarnya sudah beramal dan beribadah gitu kan. Bisa aja kayak misalnya teman kita atau saudara kita yang kebetulan pas pandemi ini, aduh aku kehilangan kerjaan atau gimana, kayak nggak ada pemasukan. Nah, mau nggak join kayak gini? Ya, ini kan yang dipakai sehari-hari nih. Mau ikutan nggak? Kamu bisa pakai sendiri. Terus juga kalau kamu jadi member gitu kan, kamu bisa dapat harga spesial, dan kalau kamu tawarin ke teman-teman kamu lagi, kamu juga bisa mendapat keuntungan gitu loh. Jadi sebenarnya bukan kita jadi kayak jualan banget ke orang, tapi kita lebih kayak ini ada cara loh lagi pandemi gini nih, kita ada jalan keluar nih yang kamu bisa coba untuk dapetin pemasukan lagi gitu loh. Jadi di pandemi ini justru MLM itu ya jujur aja kayak ya memang aku ada link juga ke AP2LI gitu kan. Mereka bilang, Mbak tahu nggak pandemi gini tuh MLM pasti naik nih gitu loh. Karena apa? Sekarang banyak orang yang di PHK. Yang bisa fleksibel apa sih? MLM kan yang kerjanya dari rumah, yang bisa ibaratnya nggak perlu modal. Atau kalau gini kan kadang kita dibantu sama upline kan gitu loh. Itu malah sebenarnya ini bisa meningkat di saat pandemi ini gitu loh. Dan kita juga bisa bantu orang yang memang kena PHK gitu kan. Ayo join sama aku, kita jualan bareng ini gitu loh. Jadi mungkin sekarang untuk membernya sendiri kita bisa pikirkan ke arah yang sana nih. Atau misalnya sekarang anak-anak SMA itu kan udah banyak ya yang mereka mau cari uang sendiri. Ya mungkin sama lah di Jogja sama Jakarta sama. Sekarang gaya hidup tuh udah makin meningkat gitu loh. Gara-gara teknologi juga, gara-gara IG juga gitu kan. Nah itu semakin meningkat. Nah terus yang ketiga nih, kita udah online tadi, udah Zoom, udah Teams, udah Google Play.
satu, kita harus rajin posting. Caranya di mana? Instagram kah, di WhatsApp kah, Facebook. Jadi kalau sekarang yang lagi hype tuh di IG ya. Jadi makanya mungkin bisa dibuat Instagram yang memang untuk produk-produk Ayla sendiri gitu kan. Dibuat IG, terus bikin pakai influencer. Nah itu akan lebih menarik minat ya. Karena kan sebenarnya marketnya si Ayla sendiri dengan pen yang seperti ini tuh kita bisa tarik loh market teenagernya. Iya. Anak mudanya tuh pasti tertarik sama ini. Kenapa? Karena satu, ini tuh kan lagi hype banget ya, yang 3D ini kan nggak semuanya, nggak semua produk ngeluarin gitu loh. Iya. Jadi iya benar. Jadi orang-orang yang memang apalagi eksis yang di IG, TikTok, atau kita bikin TikTok gitu loh. Jadi sekarang banyak ya anak muda bikin TikTok. Jadi tentang si eyebrow eyeliner, aku Mbak Jena mau bikin TikToknya. Aku malu. Jadi bikin TikTok, terus nanti kita share. Jadi biar orang tuh, kalau TikTok itu kan sebenarnya yang lihat nggak cuma member, orang se-Indonesia, orang luar negeri, semua bisa lihat gitu kan. Jadi otomatis secara tidak langsung itu mengenalkan brand Ayla juga gitu kan. Jadi memang sekarang tuh harus effortnya banyak, harus ekstra jualannya gitu loh. Kita juga menjadi penjual itu, kalau kita mau jualan apalagi barang-barang kosmetik kayak gitu, kita harus cari dulu, kita dengerin orang itu tuh kebutuhannya tuh apa gitu loh. Kita kan kadang kita mikir, kita harus jualan, kita harus banyak ngomong, ini tuh gini, ini tuh gini, ini gini. Tapi kadang dari pihak kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik. Itu penting sih, karena betul. Kita lihat dulu nih, misalnya, Kak Yanti tuh perlunya apa ya, misalnya, tiap hari kayaknya dia pakai alis nih gitu, mesti gambar alis. By the way, nih aku punya produk nih, Ayla eyebrow nih 4D, gampang deh, nggak usah pakai pensil lagi, nggak takut luntur. Gitu, orang tuh jadi lebih tertarik, oh iya ya, aku pakai nih eyebrow tiap hari. Oh yang ini nggak luntur, bisa gambar garis satu-satu gitu, jadi kelihatan kayak alis beneran, tertarik pasti gitu loh. Jadi kita harus baca customer kita juga nih, kira-kira kebutuhannya tuh apa gitu, kita dengerin, dan kita tuh lebih ke berteman gitu ya, ngobrolnya jadinya. Oh ya, ini ada satu kunci memang intinya apa ya? Kita tuh memang harus handling people. Jadi intinya aku ngerasa di pandemi ini yang memang benar-benar ngasih jatuhnya kayak yang order yang apa tuh memang kita yang relationship-nya kuat gitu loh. Jadi maksudnya kita dengan klien bukan lagi sekedar hubungan bisnis, tapi kita teman, kita sahabat, kita mendengarkan mereka gitu loh. Mendengarkan mereka dalam arti keluh kesahnya mereka lagi happy kita dengerin semua. Jadi ya memang benar sih, bisnis itu sekarang bukan lagi cuma bisnis, tapi memang pertemanan semua udah kayak saudara gitu. Akhirnya hubungan baik itu penting gitu loh. Hubungan baik itu penting. Terus yang kemudian masalah sistem. Jadi gini, biasanya kan suatu MLM itu dia punya sistem yang saklek kan. Misalnya ya udah jualannya like usual aja gitu. Tapi di pandemi ini nggak bisa. Kita harus kasih kayak banyak rewards. Kita harus kayak ada diskon. Kita harus ada jatuhnya kayak giveaway, misalnya kayak diskon itu penting sih sekarang. Atau kayak misalnya gini, beli 2 gratis 1 ya, atau buy one get one gitu kan. Atau misalnya nanti beli contohnya gini, ini ada sih satu cara untuk mengaktifkan member yang pasif gitu. Ini dilakukan sama MLM US sebenarnya. Jadi dia tuh create satu produk yang lengkap, which is itu dia bikin satu produk yang cuma ada 1000 pieces. Nah ini yang boleh ikutan adalah member yang udah pasif. Iya, member pasif. Jadi si member pasif ini bisa dapat produk ini dengan cara misalnya kamu harus belanja 3 juta nih setiap bulan. Selama 6 bulan berturut-turut. Nanti kamu bisa dapat loh ini. Which is sebenarnya yang member aktifnya tuh nggak bisa dapat. Jadi kan intinya yang pasif yang tadinya nggak jualan sama sekali, dia akhirnya berusaha untuk kayak jualan, berusaha untuk beli, tambah deh income di situ gitu kan. Nanti kita juga ada reward untuk yang yang aktif gitu kan, misalnya
Kalau untuk yang aktif, misalnya dari segi poin atau dari segi pembeliannya tadi, kayak misalnya beli berapa dapat berapa. Nah itu sebenarnya apa ya? Kita senang loh dapat barang apa diskonan dan gratisan gitu kan. Walaupun Ibu-ibu harganya berapa, pasti senang. pasti senang gitu loh. Orang dapat sesuatu yang ya gini deh, nggak usah ya ibu-ibu yang udah berduit juga kalau bisa pasti nanya ini ada diskon nggak gitu kan. Nanti dapat free apa? Nah itu pasti ada gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya lebih ke sistemnya juga harus diubah gitu loh. Maksudnya ya mungkin nanti upline-nya, leadernya atau apa ya bisa support ya Jana ya. Gitu. Ada 4 poin tadi ya Mbak Yanti ya, yang dijelasin sama Mbak Yanti tadi. Jadi saya setuju sih yang Mbak Yanti bilang bahwa bisnis MLM adalah sistem bisnis yang tetap eksis di masa pandemi, benar nggak sih? Ya betul. Ya, jadi banyak sekali sekarang perusahaan yang sekarat gitu ya, hampir gulung tikar gitu, karena mereka butuh support modal ya kan, butuh support modal yang luar biasa. Apalagi saya ngeliat nih perjuangan Mbak Yanti sama Mbak Janila yang menghidupi ratusan orang di pabrik. Masya Allah, iya kan, harus gimana caranya ini gitu. Nah seperti halnya kami para stokis NASA, gimana sih caranya kami tetap tegak berdiri tanpa harus mem-PHK staf admin gitu kan. Nah, itu untuk stafnya. Kemudian untuk stokis yang terkadang sampai gini pusing gitu ya. Coba yuk kita lihat lagi mitra-mitranya yang sedang menggantungkan harapan ke leader gitu. Jadi seperti kemarin sempat hampir mau putus asa gitu ya Allah gimana nih, nggak semasa pandemi setahun nggak ada pembimbingan, nggak ada pertemuan, omset turun sampai 70%. Coba yang biasanya kita pengeluaran 1 bulan, ya kan kita kan pengeluaran misalnya ya saya bikin kita pengeluaran wajib itu 1 bulan 15 juta misalkan, itu pengeluaran yang sudah wajib loh. Lalu tiba-tiba omset kita turun drastis nih 70%. Nah, kalau kita tiap bulan itu yang tadinya mendapatkan penghasilan 50 juta, lalu turunnya ke 25 juta, bahkan 10 juta, padahal pengeluaran kita sudah 15 juta itu pengeluaran yang wajib. Nah, yang sisanya itu kan kita jadi bingung ya, mau cari kemana gitu kan, di mana-mana ada pembatasan, kita nggak bisa ketemu orang, apalagi ini nih yang tempat saya di sini, kita bener-bener nggak boleh nerima tamu. Perumahan itu digembok Mbak Jana, jadi nggak boleh ada orang masuk gitu loh. Nah kita muter otak nih gimana caranya ya admin nggak di PHK, tetap bisa mempekerjakan dia gitu. Kemudian para stokis di bawah kita yang sudah menggantungkan harapan sama kita, ya Oma gimana nih caranya, kita lagi pusing nih gitu ya dengan omsetnya. Nah ternyata banyak sekali yang di-share sama Mbak Yanti nih. Jadi sebenarnya tetap bisa eksis ya. Di masa pandemi ini kita memakai momentum, kita menggunakan momentum di mana banyak orang yang saat ini di PHK supaya malah bisa fokus ke MLM kita gitu ya. Bisa kan? Apalagi basicnya bisnis kita itu kan bisnis memakai produk. Gitu kan? Jadi kita kayak sistem tutup poinnya kan kita 100 PV gitu ya. 100 PV itu kalau kita globalin duit itu 500.000. Nah, 500.000 itu kan memang kebutuhan kita sehari-hari ya. Seperti kalau saya kan wajib harus pakai eyeliner. Karena kalau tidak pakai eyeliner maka saya redup gitu. Jadi saya bagaimana caranya saya bisa on gitu, bisa cerita, saya harus pakai eyeliner. Saya harus pakai blush on. Jadi lipstick eyeliner ini saya pakai untuk blush on dan eyeshadow. Jadi saya nggak bisa mamerin bibir saya yang seksi, tapi saya pamerin mata saya yang seksi gitu. Nah, iya kan kita harus pinter nih bagaimana caranya supaya
para mitra kita itu tetap semangat gitu kan. Nah, uang 500.000 untuk tutup poin itu dimaksimalkan untuk kebutuhan kita gitu kan. Nah, jadi walaupun, ini saya bilang ya, walaupun kita tidak sedang berbisnis di NASA, kita bekerja di perusahaan lain, kan kita tetap mengeluarkan uang untuk kebutuhan kita sehari-hari, bener nggak sih? Betul. Iya, betul. Ya kan, seperti sabun mandi gitu ya, sampoan, lipstikan, itu kan kita wajib pakai. Nah, kita gunakan uang 500.000 itu memang untuk wajib pakai untuk tutup poin, itu satu. Nah, kemudian yang pertama, development produk tadi kan, Mbak Yanti bilang yang pertama development produk. Saya hanya ingin menjabarkan ke teman-teman secara MLM-nya ya Mbak Yanti ya, karena kita kan bilang MLM gitu kan. Fokuskan produk, berarti kan kita harus fokus dulu nih apa yang mau difokuskan di stokis kita misalkan. Jadi supaya titik target dan fokusnya tepat di stokis misalkan. Kalau saya kan stokis saya fokuskan di produk Ayla Ersali gitu kan. Jadi ketika ada orang yang meminta lipstik misalkan, yang kita sediakan ini nih produknya gitu. Nah, jadi fokusnya di produk apa dulu. Jadi ketika kita mau promosi seperti tadi ya di TikTok dan IG, fokus produk dulu. Jadi kita kayak seperti profesional produk kita gitu loh. Benar ya? Yang saya sampaikan ya. Nah, jadi untuk para stokis dan distributor, pertama fokuskan dulu Anda mau memasarkan produk apa di mitra-mitranya. Iya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, penjualan produk is the best is offline. Benar nggak Mbak Yanti? Kenapa? Offline. The best produk, ya kan? Kalau untuk MLM, win iya. Karena apa ya? Kalau online pun, lagi load. Tapi kalau masih jalan kita coba jelasin aja ya. Oke. Iya, Ibu Hani lagi loading sebentar. Oke, kita tunggu. Sorry tadi agak mandek ya. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. The best penjualan is offline. Benar nggak sih? Kalau untuk MLM iya. Karena gini, MLM itu kan sebenarnya jaringan ya. Kalaupun makanya tadi kenapa tadi saya sempat bilang baiknya sih bikin in small group. Small group dalam arti mungkin kalau misalnya takut 5 orang atau di Jogja memang nggak boleh 5 orang, bikin small group yang lebih kecil lagi, mungkin 3 orang. Ya memang Bu, akhirnya capek kita harus menjelaskan ke banyak orang, tapi ya mau bagaimana gitu loh. Karena kan kadang saya jujur aja ya, saya juga kalau mau making business gini, dealing tuh harus ketemu gitu loh. Betul. Karena ya sudah kita mau meeting Zoom dan lain-lain, at the end customer juga Bu, kita mau ke pabrik ya, kayaknya kalau belum ketemu tuh nggak serap deh. Nggak bisa lihat langsung dan yang lain-lain. Jadi ya oke, saya nggak masalah. Cuma kalau memang saat ini sih kita terapkan ya memang harus PCR gitu kan. Ya it's okay ketemu asal ada data PCR atau antigennya nggak masalah gitu. Yang penting kita juga ikutin protokol kesehatan juga gitu kan. Oke. Nah, jadi di bisnis mau nggak mau memang harus ketemu gitu kan. Cuma tapi emang benar Mbak Yanti, ini saya setuju sekali. Kita tetap harus offline gitu loh, tetap harus ketemu. Walaupun 1-2 orang datang ke stokis, atau kita bahkan sebagai leadernya kita bikin meet up untuk 5 orang gitu kan. Semua grup kita pertemuan karena begini, yang kita jual kan produk ya, bukan jasa gitu kan. Secara psikologis ketika dalam satu forum pertemuan, ketika kita menawarkan satu produk, ini loh produk ini bagus banget begini, lalu orang beli, yang satunya nggak beli, itu rasanya kayak gimana gitu, bener nggak sih? Iya benar. Apalagi ibu ya. Iya. Tuh kadang-kadang juga lucu ya, aku mau beli juga deh. Harus kayak gitu. Nah gitu.
apalagi emak-emak gitu kan jaim, ih itu beli gue nggak beli, malu dong kan gitu. Betul ya, betul sih. Nah gitu, dan kalau di bisnis MLM memang gitu, jadi sekali lagi saya bilang fokuskan dulu ke satu produk, kemudian kita bikin small group, ketemu membahas tentang produk mana yang mau difokusin untuk kita jual, kemudian ngomongin tentang ini sistem MLM yang begini. Jadi leadernya nanti yang membina mungkin per 5 atau per 6 atau per 4 gitu. Iya, betul. Gitu ya. Kemudian tadi yang poin ketiga juga tetap online, rajin posting semua sosial media, bener ya? Iya, betul. Nah, saya lihat sekarang yang paling booming sekarang sih TikTok ya. Iya, TikTok. Benar. Iya, TikTok bener. Dan ternyata saya lihat banyak sekali mitra-mitra NASA ini yang pada kreatif gitu. Kemarin kita juga ngeliat di TikTok gitu kan, pakai eyeliner, pakai eyebrow gitu, dia di create demikian bagus, lucu gitu loh, cute gitu. Luar biasa, saya seneng ngelihatnya. Oke, kemudian kita beri reward ya. Betul, beri reward. Jadi seperti apa yang saya lakukan. Jadi kita misalkan gini, kalau yang mungkin bisa dipakai juga buat teman-teman ya, kita mungkin reward THR misalkan, kayak bulan kemarin saya yang belanja 200 PV dapat THR sekian persen gitu, karena kan mau lebaran gitu-gitu. Nah, kayaknya tetap boleh kok Mbak. Nah, saya kira untuk pandemi ini boleh kok kita kasih reward untuk mitra-mitra kita. Jadi memang kembali lagi ke bagaimana cara kita meningkatkan omsetnya. Jadi kita biasanya agak nabrak pagar sedikit, nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin ada ditambahin lagi Mbak Yanti dari keempat poin itu, ada tambahan lagi? Apa ya? Itu apa ya? Sebenarnya inti dari semuanya sih kita harus lebih semangat sih Bu Hani. Betul. Dari diri kita sendiri gitu. Iya. Karena kan dari diri kita sendiri udah kayak apa ya, kayak ngedrop, terus kayak udah deh pandemi nggak ada harapan gitu kan, sebenarnya itu malah apa ya, kayak ngejatuhin sendiri gitu kan. Terus udah gitu biasanya gini, pandemi juga kita kan nggak kemana-mana gitu loh. Terus ngapain beli makeup, ngapain beli kosmetik, itu sebenarnya kan ada tuh yang dari diri sendirinya itu seperti itu gitu loh. Cuma ya kita juga harus gimana ya, tetap ingat bahwa cantik tuh sebenarnya buat diri sendiri gitu kan, buat suami juga di rumah. Jadi kalau misalnya masalahnya kita harus beririt, malah kita sebenarnya kalau mindset kita itu berbisnis, kita harus mikirnya sebaliknya ya. Jadi mikirnya tuh harus kita udah biasa hidup dengan taraf yang A nih, di A gitu kan, ya gimana caranya biar nggak berkurang gitu loh. Ini lagi pandemi, ya udah aku harus lebih giat lagi biar semuanya masih bisa sama seperti sebelum pandemi gitu loh. Ya betul. Jadi apapun itu kita harus berpositif thinking, kemudian mensupport diri sendiri untuk tetap semangat ya, karena ada banyak perut yang harus kita pikirkan. Iya betul. Intinya sih satu, kalau kita punya niat kita baik ya untuk bantu orang lain, rezeki nggak akan kemana deh. Saya percaya banget sama itu. Gitu loh. Ya. Karena selama ini ya gimana ya? Karena gini, orang bilang aduh pandemi semua pada bangkrut, semua pada turun. Tapi kita nggak tahu rezeki yang datang ke kita kan ya. Ada aja gitu loh. Jadi ya memang apa ya, selama kita positive thinking, selama kita memang tujuannya baik, kita berusaha, berdoa, ya Allah pasti bantulah. Iya, betul. Seperti apa yang saya baca di kutipan Al-Quran, bahwa di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi semua itu sudah tertulis gitu loh. Allah bukan memberikan kesulitan itu bukan dari Allah sebenarnya kan. Musibah-musibah yang terjadi itu kan sebenarnya pencairan dari rekening keburukan manusia itu masing-masing. Kenapa ada
Ya kan, kenapa ada banjir, kenapa ada musibah ini, kenapa ada musibah ini sebenarnya pencairan dari rekening keburukan kita. Tetapi Allah memberikan janji bahwa ketika ada kesulitan, maka aku akan memberikan kemudahan itu juga untuk manusia di bumi, kan seperti itu. Ini Masya Allah loh, semua itu sudah tertulis di dalam Al-Quran ya, apapun dan kitab. Kalau orang Kristen itu semua sudah tertulis di Injil, kalau saya semua sudah tertulis di Al-Quran gitu, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya hanya pengulangan dari kejadian-kejadian masa lalu di zaman para nabi. Dulu juga pernah ada pandemi dan orang-orang di zaman dahulu juga seperti kita saat ini survive. Gimana caranya kita tetap bisa berdiri di atas kaki kita demi banyak perut yang sedang menggantungkan diri ini sendiri. Iya, betul. Ilmunya ini luar biasa. Justru pandemi ini sebenarnya kita memang melihatnya sebagai musibah, tapi sebenarnya ini tuh kesempatan banget buat kita yang mau bergerak di bidang MLM itu. Kalau kita udah mulai, kita paksa diri kita, semangat pokoknya harus bisa gitu. Kita jualan, kita sudah menginjakkan kaki kita lah di MLM ini, kita maju pelan-pelan. Nanti setelah berapa lama pandemi udah lewat, kita tuh udah deh melejit deh gitu, karena kita udah pegangannya udah banyak gitu loh, karena udah dimulai dari sini. Jadi kita juga ngebangunin orang-orang juga nih yang pada lemes-lemes, yang pada sedih-sedih gitu kan. Karena efek pertama pandemi tuh orang down banget, drop banget. Jadi kayak ibaratnya kayak udah nggak ada harapan. Itu banyak sekali orang yang seperti itu. Bahkan tadi saya bilang juga kayak teman-teman saya berapa orang yang memang masuk sampai ke psikiater ya, bukan ke psikolog lagi gitu loh. Memang mereka udah ngerasa kayak aduh gimana nih, aku stres, nggak ada orderan, nggak ada apa, itu ada gitu loh yang seperti itu. Bahkan kayak untuk yang perusahaan sangat besar sekali yang mungkin sudah puluhan ribu orang karyawannya, itu ya big boss marketingnya ya udah pusing, hidupin segini orang tanpa harus ke PHK orang gimana gitu kan. Itu stresnya nggak gampang gitu loh. Oke, Masya Allah. Kita kayaknya Mbak Yanti, saya terima kasih sekali atas ilmunya hari ini, bagaimana cara meningkatkan omset binasa. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para stokis ya, yang mereka harus tetap semangat dan survive, untuk para mitra stokis di bawahnya. Kemudian saya juga terima kasih sekali lagi buat Mbak Janela yang sudah memberikan penjelasan tentang produk andalan kita ya, eyebrow dan eyeliner. Kita ada 30 menit lagi, mungkin karena ini udah banyak pertanyaan nih yang harus kita jawab. Kita batasi nanti menjawab 5 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan dulu. Semoga ini ilmu-ilmu kita ini nanti bermanfaat ya Mbak. Dan ada juga testimoni ini, Masya Allah. Testimoni itu penting juga loh. Iya, itu penting loh. Betul. Jadi teman-teman juga bisa nih, setiap di sini kan nanti ada testimoni, di screenshot aja, dibuat upload di status gitu ya. Ini gitu kan. Nah, ini ada dari Mbak Desi Era Purnamasari, ini saya bacakan ya. Produk NASA membuat make up menjadi singkat ala-ala salon teratas, sederhana, terlihat mewah. Andalanku eyeliner dan pensil alis Ayla, dari mata turun ke hati. Terima kasih membuat so sweet banget. Tapi memang betul dari hati ya. Iya betul. Nah, ini Mbak Teresa Ratnasari, saya sudah pakai Ayla eyebrow dan Ayla eyeliner jos pokoknya gitu. Nah, kemudian ada lagi nih, Mbak Andri Sofyan, pertanyaannya, maaf Bun, mau tanya, apa boleh dan sah untuk sholat Bun? Maaf baru nyimak. Ini gimana? Yang jawab? Coba apa ya? Boleh. Ini juga halal kan ya? Kita udah halal juga. Jadi produk eyebrow ini sudah halal, dan memang
air juga masih bisa nembus kok. Jadi it's okay buat sholat. Untuk Ya, wudhu juga dan saya pun juga begitu. Maksudnya eyeliner saya ini 24 jam. Ya gitu kan. Ya udah, ya wudhu aja biasa karena memang airnya itu tetap bisa meresap di pori-pori kulit gitu. Kita kalau mau lebih nyaman lagi ya, maksudnya bener nggak sih gitu nyaman lagi, ini aplikatornya itu spons. Nah, spons itu sifatnya seperti kulit, dia punya pori-pori, dia meresap gitu loh. Jadi baik-baik saja. Nah, kecuali kalau eyeliner Anda itu dari kuas. Kalau kuas itu plastik, dan teman-teman bisa ngelihat hasil akhir dari aplikasi di kulit. Kalau yang biasa pakai kuas itu, dia cara membersihkannya kayak dikletek gitu kan. Iya. Ya, karena dia seperti ke tembok gitu loh, kletekan gitu, beda. Ya. Kalau itu tembus airnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Saya setiap hari sholat dengan kelihatan cantik di depan Allah. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, mana ya? Oh, ini yang nonton ratusan ribu orang. Jadi terjawab tadi ya yang sudah yang bertanya. Nah, ini ada testimoni lagi. Alhamdulillah sudah semakin mantap dan yakin sekarang. Terima kasih banyak Bun, sangat bermanfaat. Semoga semakin banjir keuntungan eyebrow dan eyelinernya. Amin. Nah, ini ada yang bertanya nih barusan, Mbak Susi Sofia. Maaf Kak, mau bertanya, kalau mau mencerahkan bibir yang gelap, gimana caranya? Monggo, Mbak Janela atau Mbak Yani. Lipstiknya. Oh iya, oke. Jadi kalau untuk treatment bibir mungkin kalau buat orang Indonesia tuh masih masih belum biasa ya, masih awam ya, masih jarang gitu. Jadi sebenarnya bibir itu terutama gini, kenapa sih Ayla tuh develop yang lipstick seperti ini? Karena jujur aja, kalau kita bikin lip cream itu kan dia lebih tinted ya. Terus dia juga ada pelarutnya. Justru kalau kita terlalu pakai lip tint atau lip cream yang terlalu pekat itu lama kelamaan kalau kita tidak merawat bibir kita, kulit bibir itu nanti akan menghitam. Karena di situ dia kuat sekali gitu kan antara pelarut sama si pewarnanya itu. Karena chemicalnya chemicalnya dia kuat. Nah, makanya kenapa kita tuh prefer untuk yang ini kan dia dari wax, terus dia juga memang ada vitamin dan lain-lainnya. Tapi step-stepnya sebelum kita pakai lipstick ini, diusahakan setiap kali kita memakai lip cream atau lip tint gitu kan. Memang sekarang kan trennya ke sana ya, lip cream dan lip tint. Tapi mungkin orang kurang sadar bahwa itu sebenarnya lambat laun nanti tanpa kita sadar gitu ya. Iya, bibir tuh menghitam. Dan jujur itu sempat saya alami. Makanya sempat panik sih kayak, iya kan ya, kan kita kan kadang-kadang aku suka malas kadang memang pakai lipstick atau apa, jadi maunya ya udah natural tapi udah oke gitu kan, maunya kayak gitu. Itu aku sempat alami karena dulu aku sempat suka banget yang lip matte itu loh. Lip matte tuh kan enak ya nempel, terus bibir tuh kelihatannya seksi gitu loh. Tapi ternyata lambat laun tuh kok warna bibir mulai berubah, itu mulai sadar gitu loh. Akhirnya cara ngatasinnya itu gini. Satu kita harus rajin ketika kita sudah selesai nih aktivitas kita memakai lip. Biasanya yang pakai lip tint itu kan yang memang kerja ya, lip cream gitu kan, lip matte itu yang kerja memang sampai sore atau wanita karir. Itu harus benar-benar bersih. Kita bersihin pakai air hangat sampai benar-benar bersih. Kadang malah ada beberapa lip matte yang susah hilang, itu harus pakai oil. Kalau aku sendiri pakainya olive oil. Olive oil tuh memang bagus banget. Jadi kita bersihin pakai olive oil. Sekaligus menutrisi. Iya, itu karena kan sekaligus menutrisi. Terus jadi awal itu air hangat selesai. Terus untuk ngebilas biar lebih bersih itu pakai oil.
Selesai pakai olive oil, itu kita harus rajin scrub 2 hari sekali. Scrubnya nggak perlu beli sih, pakai gula aja. Gula sama madu. Gula sama madu. Pakai gula sama madu itu 2 hari sekali, dan memang harus rajin sih biar balik ya soalnya kan. 2 hari sekali pakai itu. Nah sekarang setiap pagi sama malam pakai ini. Karena memang dia ada zat aktif yang memang bisa untuk nutrisi bibir gitu loh. Jadi bibir tuh tampak lebih cerah ya. Kedepannya gitu sih. Itu aja sebenarnya simple. Ya terus kalau ya hindari lagi, maksudnya kurangin pemakaian lip pad misalnya yang biasanya sehari pakai 2 kali, ya mungkin cukup pagi aja pakai gitu. Tapi setelah itu ya dibersihkan gitu loh, harus benar-benar bersih. Oke. Jadi sebenarnya Ayla Lip Matte Shine kita ini luar biasa ya. Dia sekali walaupun untuk untuk mempercantik pun untuk juga menyehatkan bibir ya. Iya betul. Nah, jadi kita preferensinya malam pakai. Kalau mau pakai lip matte itu ada tipsnya sih. Jadi sebelum pakai lip matte itu harus pakai lip balm dulu. Atau biasanya kalau yang dari Korea sekarang udah mulai nih masuk ke Indo tuh dia bentuknya jar kecil kayak lip balm tapi bentuknya jar, itu dioles aja dulu ke bibir baru bisa pakai lip matte-nya. Jadi ada layering lagi gitu loh untuk melindungi langsung nyerap ke bibir, kulit bibir. Oke, jadi itu tadi sudah terjawab ya. Ada pertanyaan yang hampir sama sih, Ardian P. Maaf Bun, saya dari Taiwan mau tanya, kulit bibir saya bagian pinggir itu hitam. Bagaimana cara menghilangkan dan memudarkan? Jadi ini sudah terjawab tadi ya. Mungkin Mbak Ardian bisa mereply lagi nanti. Kemudian ada lagi pertanyaan, cuman saya lupa namanya. Kalau dari sini kan nggak bisa lihat namanya. Lipstick Ayla kalau sudah expired masih boleh dipakai enggak? Nah ini ada langsung formulatornya ya, bahkan formulatornya dan beliau apotekernya malahan gitu kan. Nah ini benar-benar kalau saya tuh biasanya kalau saya kan jawabnya memang karena produk kita ini luar biasa, boleh dipakai 6 bulan setelah tanggal expired itu masih aman kita pakai. Nah sekarang bisa langsung dengar langsung formulatornya, monggo Mbak Yanti. Iya, pada dasarnya sebenarnya kita menentukan pabrik ya, dalam menentukan expired itu sebenarnya punya range plus minus. Yang dibilang sama Bu Hani itu benar. Jadi kita punya range itu 6 bulan sesudah dan 6 bulan sebelum. Jadi sebenarnya kayak misalnya ini expirednya 2 tahun ya Bu ya. Misalnya dari expired 2 tahun itu sebenarnya kita sudah spare di 6 bulan berikutnya, tapi setelah 6 bulan jangan dipakai lagi. Gitu. Terus yang kedua, yang kedua itu masalah penyimpanan sebenarnya. Selama penyimpanannya baik, yang 6 bulan tadi itu pun nggak masalah. Jadi 6 bulan sendiri pun ada ininya Bu, ada note-nya gitu loh. Kalau misalnya dia udah terkena matahari terus nutupnya nggak rapet, ya baiknya sih jangan dipakai gitu. Karena si lipstick tuh kalau udah expired dan naruhnya nggak bener tuh gampang sih, dia pasti akan jamuran. Karena kan dia ada basic, ada oilnya kan. Gitu. Dan memang punya kita itu tanpa bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti lipstick pada umumnya ya. Ya, karena memang ini rata-rata sih aktifnya sendiri natural sebenarnya untuk mencerahkan bibirnya itu, untuk menutrisi karena bibirnya. Saya lihat kan bahan-bahannya ada pitosterol natural yang itu kan keturunan kacang kedelai atau bawahnya lecitin ya. Ada biji bunga mataharinya, ada madunya gitu kan. Jadi bahan-bahannya luar biasa buat bibir kita. Nah, kemudian sebenarnya ini salah ini kita ngobrolnya tentang eyebrow Ayla, tapi pertanyaannya banyak yang ke lipstick ya. Nggak apa-apa kan, sharing informasi. Iya, kemudian oke. Sebenarnya Mbak Nur Cahyani ini juga bertanya, Oma sebenarnya kandungan di lipstick itu apa yang bisa membuat bibir hitam gitu kan? Ini jadi sudah
sudah terjawab ya, nanti Mbak Harum bisa nonton replaynya lagi. Oke, kemudian apa ya? Ini Mbak Hani Ani Bun mau tanya, jika sudah pakai lip balm terus pakai lipstick, kenapa harus pakai lip balm di area hidung dan dagu berminyak itu? Apakah penyebabnya emang bisa pengaruh ya? Kayaknya enggak deh ya. Pakai lip balm. Pakainya lip balm di bibir, tapi di hidung dan dagu ikutan berminyak. Harusnya enggak, karena dia cuma di sini aja. Kalau topical itu hanya di daerah yang dioles aja sih sebenarnya. Iya, makanya mungkin ini faktor lain deh ya, kayaknya kesenggol apa gimana. Bisa juga mungkin karena faktor cuaca juga sih. Soalnya aku jenis kulitnya sebenarnya kering, antara normal dan lebih ke kering gitu. Tapi kadang bisa berminyak karena misalnya aku udah di luar kena matahari, atau kayak maksudnya di dalam rumah pun misalnya agak panas atau gimana, kadang bisa keluar minyak gitu loh. Betul. Jadi memang kan kulit kita kan secara otomatis memproduksi sesuai dengan situasi yang sedang dirasakan oleh tubuh ya. Gitu. Iya. Nah, kemudian tadi ini ada tipskah Oma biar bulu mata dan alis enggak mudah rontok dan lebat maksudnya? Ada tips enggak ini Mbak Janela? Kalau aku bilang bisa pakai castor oil. Kalau ada yang tahu castor oil itu beli apa tuh kayak yang maskara gitu tuh. Kayak bulunya maskara kan ada tuh yang jual untuk kayak tester gitu. Nah itu beli terus pakai castor oil diolesin aja di bulu mata sama di alis ya? supaya bisa tumbuh gitu. Supaya bisa, atau olive oil. Nah, kalau susah bisa cari olive oil yang lebih gampang. Dipakein. Nah, kalau di produk NASA kepengen nggak beli yang lain di luar sih, itu kayaknya ya yang paling bagus. Ya kan, virgin coconut oil itu. Nah, itu bisa kan virgin coconut oil. Nah, itu teman-teman bisa pakai itu deh. Nah, ini ilmu lagi ya, Masya Allah. Sama beli ini sih, ini sikat bulu mata. Ya, yang bisa beli ini kan kayak ini jual bebas deh. Iya, dijual di mana-mana, di Tokopedia atau di mana gitu. Ntar tinggal kayak kita pakai oil terus di ini buat nyisir bulu mata. Gitu ya. Atau alis sudah bisa. Oke. Nah, kemudian tadi saya juga selewat ada yang bertanya tips sukses untuk berbisnis online gitu sih. Tapi kayaknya kita sudah jawab tadi ya. Kita sudah berikan penjelasan. Jadi nanti Mbak siapa gitu ya, saya ini lewat karena cepat sekali ya. Nah, itu nanti bisa melihat replaynya. Kita sudah membahas tentang tips dan triks bagaimana caranya kita tetap eksis di masa pandemi, termasuk kita di penjualan online. Tapi mungkin masih perlu saya ulang lagi. Jadi sekali lagi difokuskan dulu mau berjualan produk apa secara online. Nah, gitu ya. Jadi difokuskan dulu, misalkan Anda mau fokus dulu di produk eyelash sama eyeliner eyebrow ini dan lipstick eyelash gitu. Kemudian Anda punya sosial media, entah itu TikTok, entah itu Instagram. Nah, explore manfaat produk tentang lipstick, kemudian eyeliner dan eyebrow eyelash ini di sosial media Anda. Satu hari posting terus minimal pas di masa-masa algoritmanya banyak orang nonton atau melihat sosmed gitu ya. Nah, itu kan ada algoritmanya. Nah, itu nanti teman-teman explore aja itu. Jadi jangan terlalu banyak produk, karena kalau terlalu banyak produk orang pun akan begini, ini profesionalnya itu apa gitu, produk apa gitu, bener nggak sih? Iya, betul. Jadi nggak fokus, jadi kurang fokus gitu loh. Kalau kita ini secara psikologi penjualan ya, misalkan gini,
ada satu sosial media yang dia itu berjualan begitu banyak produk, itu apa aja ada di situ gitu loh. Kemudian dengan ada lagi sosial media yang dia hanya fokus di produk yang ABC misalkan. Orang itu biasanya trustnya itu lebih ke spesifik produk, bener nggak sih? Betul ya. Dan kita mau jual mahal pun orang akan lebih trust ke sini karena dia itu produknya nggak terlalu banyak, berarti kan dia profesional di bidang ini gitu, di bidang produk ini. Oke, kayaknya kita semua udah masih 15 menit lagi. Masih 15 menit lagi. Nggak masalah sih Bu, boleh di-share. Dan kita mau bantu juga supaya bisa, inilah yang punya pertanyaan, siapa tahu kalau kita jawab jadi bersemangat lagi. Soalnya ya memang harus semangat sih. Iya, betul. Terus berarti kita jawabin aja ya pertanyaan yang belum terbaca ya. Siapa ya? Kayaknya juga udah habis ya. Oh ya, ini mungkin ada spesifik pertanyaan ini dari Mbak Harum Pangestu. Sebenarnya kandungan lip cream dan lip tint apa yang membuat bibir itu menghitam? Nah, mungkin Mbak Yanti ini lebih mengerti ya, lebih ngerti dalam hal perbibiran, perlipstikan gitu. Nah, itu bahan apa sih Mbak Yanti yang bikin bibir kita hitam? Sesuatu kan itunya apa pencampurnya itu ya. Jadi pelarut warnanya itu sih, kalau pelarut warna tuh nama kimianya macam-macam ya sebenarnya, tergantung produknya. Iya, jadi setiap lip cream itu punya pelarut. Justru si pelarutnya itu sih yang bikin hitam. Sama yang bikin, jadi pelarutnya itu ya, pelarut warna itu ya. Iya kan, itu kan yang bikin cepat kering kan. Jadi makin dia cepat kering sebenarnya, sama ini yang dia bisa tahan lama, kan yang nggak bisa transfer ke gelas dan yang lain, itu sebenarnya itu agak lebih karena karena itu nanti bikin bibir tuh kering banget. Jadi pelarut warna dan produk kimia yang lipstick itu kalau diminum nggak nempel di bibir, itu justru malah bahaya ya buat bibir kita ya. Sebenarnya iya, karena ketika kita memformulasi kan memang sempat waktu itu ada case di mana ada satu klien kami tuh minta dibuatkan yang bisa tahan 24 jam dan kalau minum nggak nempel kan. Ya udah, akhirnya kita buat, begitu kita coba, aduh kok bibirnya jadi kering banget gitu kan, terus kayak jadi kayak kenceng gitu. Nah, ya udah kita akhirnya diskusi sama tim R&D, iya nih Mbak, tapi kalau yang kayak gini tuh nanti bibir orang gimana gitu loh, maksudnya karena dia memang tahan, secara warna dia bagus pasti di bibir, ya kan, tapi ya efeknya ke sana gitu. Dan salah satunya juga sih kalau dari pengalaman aku mengenai cara ngapus bibirnya, kalau kita udah pakai lip cream atau lip tint yang benar-benar nempel gitu ya, yang tahan lama banget, itu selain kimianya, bahan kimianya, tapi juga cara kita ngapus. Kadang kan, aduh nih kok nggak hilang-hilang, kita gosok, terus itu bisa bikin hitam juga. Betul. Gitu loh, jadi hati-hati juga kita ngapus lipstick kita tuh, benar yang kata Kak Yanti bilang, pakai oil, karena oil itu kan dia menetralkan, bikin jadi lebih lembut gitu ya. Jadi lama-lama lepas sendiri. Jadi kita juga nggak usah gosok-gosok yang sampai keras gitu loh, karena itu bisa bikin bibir jadi hitam dan rusak. Ya, terus makanya kalau yang di Ayla punya nih kan kita ada UV ya. Jadi makanya sekarang tuh kalau kita bikin lipstick pun itu ada UV protectionnya juga gitu loh. Itu juga ngebantu. Nah kalau misalnya untuk beberapa bahan kimia nih aku sebutin memang namanya agak susah. Jadi contohnya itu kayak asam ricinoleic. Nah itu tuh dia bisa bikin bibir tuh hitam karena kan dia acid kan. Terus ada sopalmetil diglyceryl sebasat. Nah itu juga dia bisa bikin
bikin hitam. Pokoknya dia yang mengandung apa ya, sama pewarnanya sendiri yang iron oxide gitu kan, dia merahnya apa namanya bisa bikin hitam juga gitu loh. Malah kadang ada yang alergi. Jadi kalau kita salah pakai lip cream nih, kalau nggak cocok itu kadang mungkin nggak tahu deh mbak-mbak atau ibu-ibu pernah nggak coba bibirnya tuh terus tiba-tiba ada kayak bintik-bintiknya kecil. Itu tuh ada yang nggak cocok tuh kayak gitu efeknya, itu alergi ya. Itu alergi. Dan itu sebenarnya ya bibirnya tuh jadi kayak ada penebalannya. Itu bisa bertahun-tahun sih nggak hilang. Yang kayak gitu makanya Jadi kita tetap harus berhati-hati memilih lipstik untuk bibir karena kan bibir ini kan pintu masuk, ya kan pintu masuk kita. Iya, betul. Ke pencernaan gitu ya Allah. Kalau lipstik kita ini kan insya Allah dan alhamdulillah food grade kayaknya ya. Kalau nggak salah kita pakai bahan semua food grade ya, benar nggak sih? Kalau sih enggak sih, cuma ya memang natural, kebanyakan memang bahannya natural aja. Kalau kebanyakan bahannya natural kan saya kira kalau kayak tadi ya madu, kemudian terus kalau iya kalau lipstik itu Bu rata-rata kita memang bahannya mau tidak mau yang memang harus aman kalau apa ya tertelan atau termakan gitu loh. Jadi memang kita cari bahan yang aman untuk di Ayla ini. Kita memang sudah ini developnya aja lumayan lama sih, setahun ada kali. Jadi memang kita benar ingin gitu loh isinya. Ini ada ya kayaknya ya. Oh iya, kita juga pakai madu juga di sini. Ini ada madunya juga. Iya, makanya kan saya mempelajari bahan-bahannya dari lipstik kita itu, saya lihat 98% itu bahannya food grade. Karena kan itu ada madu, ada biji bunga matahari, ya kan, kemudian sendiri aja kita mengalami sih. Ya. Ada kedelainya gitu kan, kemudian pewarnanya pun juga pewarna dari warna yang diambil dari bunga-bungaan, warna bunga gitu. Itu kan kemarin sempat di Indonesiakan dengan dokter Emma, termasuk konsultan kita juga gitu kan. Ini kan nama kimianya itu udah se-Indonesianya apa, jadi beliau yang mengindonesiakan, jadi saya wah luar biasa loh Ayla ini ternyata gitu kan. Kenapa kadang itu ibu-ibu Indonesia itu kan kayak gini loh, terkecoh dengan bahasa iklan gitu kan. Awet sekitar 24 jam tidak menempel di gelas gitu kan. Kena makan minyak aja nggak belepotan gitu. Ya Allah, kita pakai bahan apa? Cat tembok kali. Ya. Aku approve. Jadi saya sampai aduh ini ibu-ibu kok jangan mengorbankan kesehatannya hanya untuk kecantikan yang semu gitu kan. Itu semu banget gitu, nanti dia malam-malam mau tidur masih digosok dengan caranya gosok udah kayak gitu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, kalau pensil alis yang di Shopee harga 4.000-an, 10.000-an, 20.000-an itu bahaya nggak Kak? Mbak Janela bisa ini nggak? Jawab. Pensil alisnya yang kayak gimana dulu nih? Soalnya kan perbandingannya kita mau bandingin sama si Ayla 4D Eyebrow Pen. Nah, kalau menurut aku sih itu balik lagi sih ya bahan-bahannya juga sih. Kalau kita bahannya pakai formula yang memang bagus dan yang kayak Yanti sudah bilang sudah dites dan kita tuh karena kita pakai di kulit itu pasti kan ngeresep ke badan kita juga sebenarnya. Jadi sebisa mungkin bahan-bahannya pun juga yang tidak beracun gitu loh, maksudnya yang aman buat kita, jadi kita pakai dalam jangka panjang tetap aman. Nah kalau yang harganya lebih murah itu biasanya mungkin itu lebih ke yang pensil ya, yang terus hati-hati sama pewarna. Karena gini, pewarna kan memang sekarang banyak ya balok-balok yang memang dari luar, kayak misalnya Thailand sekarang juga kita bisa beli balok di Thailand. Nah, itu tuh terkadang pewarnanya belum tentu yang di-approve sama BPOM Indonesia. Makanya kenapa murah, kan memang waktu itu sempat ya BPOM tuh ngeluarin beberapa list nama brand yang memang
mengandung pewarna yang berbahaya buat kulit, itu bisa menyebabkan kanker juga gitu loh. Jadi ya kalau sekarang kita juga hati-hati ya, maksudnya milih kosmetik tuh sekarang bukan netizen Indonesia udah lebih pintar lah sekarang. Jadi nggak cuma melihat harga doang gitu loh, murah terus mau pakai enggak, tapi mereka sekarang sudah mulai lihat ke kualitas. Iya. Dan maksudnya produk Ayla ini kan sudah maksudnya dibikin dengan perusahaan yang sama yang bikin Maybelline, bikin Dior, kan nggak mungkin brand-brand mahal itu apa ya berani gitu loh mengeluarkan produk yang bahannya berbahaya, nanti customernya pada sakit lah atau komplain kenapa gitu kan. Gitu. Dior nih aku pernah beli nih eyelinernya Dior yang mirip sama punya Ayla. Ini harganya di 300-an deh kalau nggak salah, hampir 500. Kalau Dior kayak segitu lipstiknya aja 500 kan? Iya. Makanya dan kan Dior yang memproduksi juga PT Lindra kayaknya ya, bener nggak? Ya ini dari Icos juga. Dari partner. Ya kan dari Icos juga kan sama kan pabriknya dengan kita gitu. Sama, cuma bedanya kalau ini kita dapatnya di mall. Iya, kita beli di mall 500.000. Kita beli demi untuk ngasih lihat ini loh barangnya sama. Cuma bedanya sih dong. Jadi teman-teman, eyeliner kita, eyebrow Ayla kita itu sebenarnya sama gitu loh branding dan harganya dengan Dior. Ini tuh sama beda, yang satu Ayla, yang satunya Dior. Dan itu bahannya sama gitu kan? Iya. Jadi yang beli produk eyelinernya Ayla itu ya beruntung dengan harga yang lebih terjangkau, dapat setara Dior gitu produknya. Iya. Nah, sekarang gini, karena kan tadi saya jadi tertarik nih. Dulu Mbak Yanti juga pernah ngebandingin produknya Ayla lipstick kita dengan yang bermerek 500-an ribu itu, sekarang di bawah nggak? Oh ini ada nih, kita bawa. Tapi itu sama loh, bahannya sama, itu isinya sama. Itu juga dengan brand harga yang 500-an ribu dengan produknya Ayla itu. Di sini cuma ada lipstiknya sih, cuma aku lipstik aslinya nggak bawa, lipstik yang original bandingannya nggak ada, jadi kita cuma ada lipstiknya Ayla aja. Ini juga lipstik itu nggak kalah sama lipstik luar, karena memang kita ya dari itu ya. Sama, pabriknya sama loh. Oke, aduh, ya. Jadi teman-teman di khususnya yang menonton sekarang biar semakin ngeh gitu loh bahwa lipstik Ayla kita itu bukan lipstik ecek say gitu kan. Iya kan, lipstik kita itu kalau dikletek brandnya Ayla diganti brandnya yang 500.000 itu sama gitu. Sama. Iya kan? Soalnya beda ya, maksudnya ini pakainya juga enteng, karena gini, kalau lipstik yang cheapy ya jatuhnya lebih murah tuh dia biasanya lebih berat dipakainya. Terus di bibir tuh dia ada sih kayak ada rasa panas gitu ya, gerah, itu nggak enak suka gitu. Nah itu udah pasti oil yang murah gitu. Iya. Kalau lipstik kita kan dijilat aja manis. Iya ada manisnya gitu kan. Semanis yang pakai. Iya dong. Apa namanya? Narsis ya. Sedikit. Nah tadi kan ada pertanyaan yang usia berapa boleh pakai. Jadi anak-anak pun aman, insya Allah, karena kita sekali lagi tadi dipakai juga food grade gitu kan. Remaja aman untuk pakai. Kemudian ada lagi, Oma kalau bibir suka kering pakai lipstick Ayla menutrisi enggak? Iya, karena memang lipstick Ayla ini kan juga menutrisi ya.
selain dekoratif, dia juga menutrisi gitu. Masya Allah, waktu kita sudah habis, durasi. Ini sudah udah dikasih lampu kuning, itu sudah durasi. Nah, oke, terima kasih sekali Mbak Janela, Mbak Yanti sudah mau menyempatkan waktunya sebagai business woman ya. Sebagai business woman mau menyempatkan waktunya selama 2 jam untuk ngobrol dengan kita para pebisnis NASA di sini memberikan ilmu yang luar biasa. Saya atas nama PT Natural Nusantara dan seluruh distributor PT Natural Nusantara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Juga mungkin karena ini masih momen Idul Fitri ya, kita juga minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Untuk teman-teman juga semuanya yang sudah hadir dan yang akan hadir, kita ucapkan minal aizin wal faizin. Kemudian terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah hadir menyimak ilmunya. Segera praktek ilmu yang baru saja kita sampaikan untuk mendongkrak omset teman-teman semua. Oke. Keep healthy, keep happy, ya. Semangat lagi. Salam miliarder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.